karena alam akan tumbuh lagi, manusia mati-mati. Nah, jadi khusus untuk hukum ma'ruf tadi, menurut saya harus ada begawan hukum, harus ada orang tua di wilayah hukum, harus ada filosof hukum, harus ada negarawan hukum, harus ada tugas tertentu di laboratorium atau di gua apa di Pasenggerahan untuk merekapitulasi seluruh masalah hukum di Indonesia, dan kita bangsa Indonesia harus berusaha kepada kemurnian mereka. Maka mereka harus murni terlebih dahulu. Masalahnya di Indonesia ini kita sudah terlanjur saling tidak percaya satu sama lain, dan memang kita juga menjadi tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita mulai pergaulan dari skala kecil, agak gede untuk mengalami bahwa kita ini bisa saling percaya satu sama lain, maka Indonesia kita akan optimis akan bisa sampai kepada keselamatan yang kita idam-idamkan. Jangan marah ya kalau saya bilang kebenaran itu tidak untuk diterapkan atau dipaksakan apalagi ya. So, gini, ada rumus gini. Tuhan itu sekali dalam Al-Quran bilang, katakan kebenaran dari Tuhanmu, kata dia. Barang siapa mau percaya, percayalah, barang siapa mau bangkang, bangkanglah. Jadi artinya kalau kita mengungkapkan kebenaran kita harus siap kalau orang tidak setuju. Kita harus siap kalau orang membangkang kita. Nah, itu sebenarnya satu kemungkinan saja. Kemungkinan yang terbesar menurut saya adalah kita tidak mengungkapkan kebenaran. Kebenaran itu bekal kita. Ya, kita memang harus belajar banyak mencari kebenaran. Tapi begitu kita dapat, kita jangan banggakan kebenaran. Karena kebenaran diri kita itu cuma bersifat ilmu dan pengetahuan. Yang boleh kita banggakan adalah outputnya yang berupa kenyamanan orang lain, berupa kasih sayang, berupa keseimbangan tadi itu. Kan gitu. Jadi kebenaran itu harus kita olah sedemikian rupa supaya menjadi kebaikan, keindahan, kebijaksanaan, kearifan, kenyamanan, keseimbangan, dan seterusnya. Nah, untuk ini ada sebagian kita yang berpikir sangat makro, ada yang berpikir mikro. Kalau dalam bahasanya ada yang berpikir Islam, ada yang berpikir silmi. Silmi itu dari kata-kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam silmi secara kafah. Allah tidak mengatakan udkhulu fil islami kafah. Pasti ada sengajanya dong, kenapa tidak dipilih kata Islam. Nah, saya mencoba memahami, kalau Islam itu kan sistem nilai yang lengkap. Dari urusan hutan sampai urusan software, sampai urusan penggusuran, sampai urusan tatanan-tatanan besar dunia atau negara. Itu Islam. Nah, dengan keadaan dunia di abad ini, Anda tidak bisa memulai dari nol mengislamkan dunia dengan membangun khilafah besar, terus orang hanya masuk surga kalau sudah ada khilafah. Maka Allah menawarkan silmi. Kan urusannya begini, Anda mungkin berenang di sungai sana najis, ke sungai sana najis, sungai sana kotor. Kan gitu ya. Anda tidak bisa mengelak di Indonesia ini tempat-tempat najis, peristiwa-peristiwa najis dan barang-barang yang tidak najis. Susah banget. Karena kalau kita berpikir struktural, Anda beli air, airnya siapa perusahaannya dapat modal dari mana, dulu nyogok apa tidak waktu dapat izin, itu semua ada urusan pahala dan dosanya. Jadi kita tidak bisa menjamin ada satu titik di Indonesia yang halal benar. Ya. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan menurut saya tidak akan menuntut umat manusia untuk membangun khilafah Islam sedunia. Kalau bisa, alhamdulillah. Dan saya setuju itu. Tetapi yang sekarang bisa dilakukan oleh setiap manusia, dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak menagih di luar kemampuanmu, di luar kapasitasmu. Maka tidak penting kamu sedang berada di sungai najis yang mana, atau Anda berenang di lautan yang airnya najis. Itu nilainya tidak terletak bahwa Anda kena najis menurut saya. Nilainya adalah Anda berenang ke tengah laut najis, apa Anda mencoba berenang ke pinggir supaya terhindar dari najis. Mungkin sampai mati Anda tidak pernah sampai ke pantai yang tidak najis. Tapi kan Allah melihat kamu berenang menghindari najis. Menurut saya nilainya di situ. Nah, silmi adalah Anda tidak harus hafal Al-Quran, Anda harus tidak menguasai semua ilmu Islam. Karena ulama pun tidak ada satupun yang benar-benar menguasai. Karena semua itu tafsir, semua itu interpretasi, semua itu versi-versi. Maka yang penting Anda dalam keadaan apapun,
hujan atau kemarau, gelap atau terang, ekonomi krisis atau sejahtera, atau dalam keadaan apapun Anda tetap berlaku baik, tetap berlaku lembut, tetap berlaku penuh kasih sayang, tetap berlaku untuk menciptakan keseimbangan satu sama lain. Cukup itu sebenarnya yang kita lakukan untuk menjadi bangsa Indonesia yang berpikir NKRI. Anda tidak harus menjadi pemimpin besar yang mampu merangkum seluruh Indonesia, asal Anda berbuat baik, mandi dengan baik, airnya bayar, kan gitu kan, listriknya juga tidak nunggak, terus Anda bekerja dengan baik untuk anak istri Anda, kecil-kecilan tukang ojek, Anda satpam mata kuli pasar, apapun, yang penting Anda berlaku baik. Ya, Anda berlaku baik, Anda tidak mengganggu keseimbangan sosial, tidak mengganggu harmoni nasional, maka Anda sudah silmi, Anda sudah menurut saya diterima oleh Allah. Anda sudah seorang patriot, Anda sudah seorang nasionalis yang baik. Jadi kalau kita naik bis, itu rasa kita rasa bis, bukan rasa kol, bukan rasa kereta api. Jadi cara berpikirnya, cara berhitungnya ya bis. Terutama sopirnya. Mau belok di perempatan, mau nyalip, itu dia harus tahu besarnya bis, gitu kan? Jadi cara berpikir orang naik bis adalah cara berpikir bis. Kalau kita orang NKRI, sikap kita harus sikap NKRI, cara berpikir kita harus cara berpikir NKRI, bukan cara berpikir PDIP, bukan cara berpikir Golkar, bukan cara berpikir Hizbut Tahrir, bukan cara berpikir Nasdem atau apapun. Cara berpikir kita harus NKRI. Kalau Anda berkuasa, Anda justru yang paling berkewajiban untuk berpikir kayak NKRI, bukan berpikir kariermu sebagai presiden, kayak sebagai menteri, tapi berpikir mempersembahkan seluruh jiwa raga kita ini untuk kepentingan utuhnya NKRI, tunainya NKRI itu. Saya kira itu salah satu kelemahan kita, karena kita berpikirnya tidak berpikir bis, kita berpikir, wah kita menumpang bagian belakang, kita harusnya di depan dong. Terus yang di depan sombong kepada yang belakang, dan seterusnya ya. Nah, saya kira salah satu yang harus kita rubah dan harus kita jalani sejak sekarang adalah berpikir NKRI. Nah, berpikir itu misalnya gini, tidak ada dong kalau kita berpikir NKRI, tidak ada kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Masuk Bhinneka Tunggal Ika kelompok. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, itu kalau kita mau unjuk rasa Bhinneka Tunggal Ika,